terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rati Wandari Narsobu dengan akhiran NIM 045. Dan saya Muhammad Syahri Ramadan, NIM akhir 049. Saya Niluma Dastanisi dengan NIM akhir 077. Saya Salsabila Liani dengan NIM akhir 065. Saya Mutiara Nur Fatihah dengan NIM akhir 059. Saya Lukman Rizalina Medale dengan NIM akhir 068. Saya Eka Dewanga dengan NIM akhir 074. Oke, saya Eka Dewanga dengan akhiran NIM 074 akan menjelaskan pengertian trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Kenalkan, nama saya Muhammad Syahri Ramadan, NIM akhir 049. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sudut-sudut pada segitiga dan komponen-komponennya. Di sini saya punya contoh segitiga yang dimana sisi A ini sebagai tinggi untuk segitiga tersebut. Kita lihat sisi B di bawah itu sebagai alas dan juga sisi C-nya yaitu sisi miring. Di sini saya akan memberikan rumus teorema Pythagoras yang dimana C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk rumus pertama, rumus keduanya A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat. Dan rumus yang terakhir B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Sekian dari saya. Baik, saya Niluma Dastanisi dengan akhiran NIM 077. Saya akan menjelaskan tentang sin, cos, dan tangen. Jadi, sinus adalah perbandingan panjang segitiga antara sisi depan sudut dengan sisi miring segitiga. Kosinus adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak di sudut dengan sisi miring. Tangen adalah sisi siku-siku di depan sudut, itu dibagi dengan sisi siku-siku yang berdampingan dengan sudut itu. Jadi di sini saya jelaskan sin. Sin adalah depan per miring. Nah, depan per miring. Kalau cos, samping per miring. Kalau tangen, depan per samping. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sudut istimewa. Apa sih itu sudut istimewa? Mereka adalah sudut-sudut yang mempunyai nilai sin konstan yang sederhana dan dapat dengan mudah kita ingat. Saya akan memberikan tips gimana cara menghafal sin konstan dari sudut-sudut istimewa. Nah, pertama-tama kita gambarin dulu ya tabelnya kan. Terus kita taruhkan angka-angkanya 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita angkatkan mereka. Karena jadi ya ini. Nah, setelah kita angkatkan, kita sederhanakan. Jadi ini kalau diangkatkan kita nolkan ya. Terus ini tetap 1. Ini menjadi akar 2, ini akar 3, dan ini menjadi 2. Setelah itu kita kalikan lagi dengan 1/2. Ini 1/2 tetap 0. 1 kali 1/2 ini. Terus ini hasilnya 1/2 akar 2. Ini 1/2 akar 3. Dan ini tetap 2. Ini 1, sorry. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasil dari sin. Selanjutnya kita mencari hasil dari cos. Kalau cos ini kita tinggal kembalikan saja dari 90 ini ke 0. Jadi yang angka 50 derajat 1. Terus yang 30 kita ambil dari 60 derajat, jadi 1/2 akar 3. Terus ini tetap ya 1/2 akar 2. Terus 60 ini kita ambil dari 30, 1/2. Lalu yang ini 0 ya. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan yang cos. Kita lanjut ke yang tan. Nilai tan ini kita ambilkan dari hasil sin. Maaf ya, hasil sin dibagikan dengan hasil cos. Yang berarti ini 0 bagi 1, 0 ya. 1/2 akar 3
3 dan ini tak terhingga atau infinitive. Saya Rati Wulandari dengan akhiran NIM 045 akan menjelaskan mengenai materi kuadran. Jadi kuadran itu adalah 4 daerah pada bidang koordinat. Nah, daerah yang dimaksud yaitu kuadran 1. Pada kuadran 1, daerahnya yaitu 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, pada kuadran 1 ini ada sifat istimewanya yaitu pada kuadran 1, semua sin cos dan tan itu bernilai positif. Nah, pada daerah kuadran 2 yaitu 90 derajat sampai 180 derajat yang positif hanya sin. Dan pada kuadran 3 yaitu 180 derajat sampai 270 derajat yang positif hanya tan. Pada kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat yang positif hanya cos. Nah, untuk mencari nilai dari kuadran ini kita mempunyai patokan yaitu 180 derajat tetap dan yang kedua 90 derajat dan 270 derajat ganti. Nah, bagaimana maksudnya? Nanti kita akan masuk ke contoh soal. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang ukuran sudut. Ukuran sudut terbagi menjadi dua, yaitu ukuran sudut satuan bidang, satuan derajat, dan satuan radian. Di sini saya akan menjelaskan satuan derajat terlebih dahulu. Satu putaran dalam lingkaran itu sama dengan 360 derajat, dan 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Selanjutnya ada satuan yang kedua yaitu satuan radian. Di sini sudah ada gambar. Nah, sudut AOB dalam gambar ini dalam radian didefinisikan sebagai sudut AOB panjang AB per R. Seandainya jika panjang AB sama dengan R, maka sudut AOB panjang AB per R sama dengan, kita masukkan panjang AB ini ke sini, jadinya hasilnya R per R sama dengan 1 radian. Jadi sudut 1 radian artinya sudut yang terbentuk jika busur dan rusuk atau jari-jari pada lingkaran memiliki besar yang sama atau panjang yang sama. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai hubungan satuan derajat dan satuan radian. Yang pertama, di sini ada sebuah lingkaran. Jika OA diputar 1 putaran sehingga membentuk B, maka busur sama dengan 1 putaran atau panjang AB sama dengan 2pi R. Ini adalah rumus keliling radian. Kemudian sehingga membentuk sudut AOB sama dengan panjang AB per R. Nah, panjang AB itu tadi sudah ditentukan yaitu 2pi R, sehingga kita tuliskan di sini 2pi R per R. Di sini R-nya kita coret saja karena sama. Setelah itu kita mendapatkan hasil 2pi radian. Sehingga diperoleh lagi rumus 1 putaran sama dengan 2pi radian atau 360 derajat. Dan setengah putaran sama dengan pi radian atau 180 derajat. Dan 1 derajat sama dengan 1 dikali pi per 180 radian. Sekian. Kali ini saya akan memberikan contoh dari penerapan rumus trigonometri yang ini. Jadi bisa kita lihat di sini C kuadrat. Jadi untuk menghilangkan kuadrat dari C tersebut, kita akan faktorkan. Di sini kita contoh. Oke, kita faktorkan. Terus kita ambil. Yang pertama kita ambil 2. Jangan lupa tetap dikuadratkan karena sesuai dengan rumus. Kita ambil 3. Kita ambil juga 3-nya. Kita kuadratkan juga. Jadi sama dengan
2 kuadrat itu, jangan lupa diakarkan dulu, faktorkan. 2 kuadrat itu 4 ditambah 3 kuadrat itu 9, sama dengan 4 tambah 9 13 akar 13. Nah, jadi sisi miring pada segitiga yang ini itu akar 13. Nah, di sini kita akan menggunakan mencari sin kostan berdasarkan sudut alfa. Sudut alfanya ada di bagian B. Kita jangan lupa sin itu depan per miring. Jadi kita lihat depannya ini mana? Depannya 2, miringnya akar 13. Jadi langsung saja 2 per akar 13. Kita coba rasionalkan supaya akar tersebut jadi bisa hilang yang di bawah sini, karena tidak boleh hilang. Kita kalikan dengan akar 13 per akar 13 sama dengan 2 per 13 akar 13. Nah, itu dia sin alfanya. Mari kita coba untuk cos alfa. Jika sin itu sin demi depan per miring, maka cos itu cosami samping per miring. Kita kasih masuk saja. Sampingnya 3 per miringnya akar 13. Nah, seperti tadi, karena ini tidak mungkin akar ada di bawah pembilang, maka kita rasionalkan dengan cara kita kalikan dengan akar 13 per akar 13. Maka hasilnya menjadi 3 per 13 akar 13. Nah, itu dia cos alfanya. Sama dengan 3 per 13 per akar 3 per 13 akar 13. Untuk tannya itu tan desa, depan per samping. Mana tan dia? Ya, ini alfanya. Depannya ini tan desa ya. Sampingnya ini, berarti langsung saja 3 depan per samping, sorry. Ini depannya 2 per 3. Ya, karena tidak ada akarnya, jadi tidak perlu dirasionalkan. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal sudut istimewa. Nah, di sini sin 45 derajat ditambah cos 30 derajat. Maka yang dijawab sin 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2. 1 per 2 akar 2 ditambah cos 30 derajat. Cos 30 derajat ini 1 per 2 akar 1. Jadi 1 per 2 nya ini kan sama. Jadi kita gabungkan saja 1 per 2 dalam itu akar 2 ditambah akar 3. Nah, sebelumnya kita tulis dulu ya, sin 60 derajat itu berarti 1 per 2 per 3 ya. Kita tambah kurung 1 per 2 akar 3. Kurung kita tulis lagi cos 45 derajat itu 1 per 2 akar 3 akar 2 1 per 2 akar 2 untuk kurung tambah sin 30 derajat, yaitu dalam kurung 1 per 2 dan cos 60. Cos 60 itu sama juga ya, 1 per 2. Nah, sama dengan ini kita 1 per 2 kali ini kita ya kali masuk 1 per 2 ini jadi 1 per 4. Lalu akarnya kita kalikan 3 kali 2 berarti akar 6 tambah 1 per 2 kali 1 per 2 berarti 1 per 4. Nah, selanjutnya karena ini sama
Jadi jawabannya sama dengan 1/4 dalam kurung akar 6 tambah 1. Sekian. Jadi di sini kita akan mencari sin 120 derajat. Di sini saya menggunakan patokan tetap yaitu 180 derajat. Nah, di sini kita cari derajat yang apabila dikurangkan atau ditambahkan dengan 180 atau patokan tetap menghasilkan sin yang kita cari yaitu 120. Di sini saya menggunakan 60 derajat. 180 dikurangi 60 derajat akan menghasilkan 120. Nah, jadi angka yang kita ambil itu angka yang ditambahkan atau dikurangkan dengan patokan tetap kita, dengan patokan yang kita ambil. Jadi di sini kita taruh sin 60 derajat. Kita tetap taruh sin karena kita menggunakan patokan tetap. Sin 160 derajat yaitu 1/2 akar 3. Nah, bagaimana dengan patokan ganti yaitu Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan satu soal dari teman saya tadi, yang teman saya jelaskan tadi menggunakan patokan tetap. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kalau kita menggunakan patokan ganti. Nah, kita menggunakan. Nah, di sini saya menambahkan 30 derajat agar hasilnya sama menjadi sin 120 derajat. Nah, di sini kita ambil yang kita tambahkan dengan patokan kita tadi yaitu 30 derajat. Karena di sini kita menggunakan patokan ganti, jadi di sini sin berubah menjadi cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu yaitu 1/2 akar 3. Oke, thank you. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal tentukan hubungan satuan radian ke derajat. Di sini sudah ada soal 3/4 pi per radian. Jadi cara mengerjakannya itu kita masukkan saja rumus ini 180 jadinya 3/4 kali 180 derajat. Jika kita kalikan, kita bagi dulu ini, hasilnya 45. 3 kali 45 hasilnya 135 derajat. Oke, pada contoh soal kedua juga sama. Kita masukkan rumus ini, hasil jadinya 5/6 dikali dengan 180 derajat. Kita bagikan 180 bagi 6 hasilnya 30. Dan hasil dari 5 kali 30 adalah 150 derajat. Sekian. Jadi saya akan menjelaskan contoh soal mengenai hubungan satuan derajat dan satuan radian. Di sini ada contoh soalnya, yaitu tentukan hubungan satuan dari derajat ke radian. Contohnya di sini 330. 330-nya ini kita tinggal masukkan saja seperti rumus di bawah ini, yaitu 330 dikali pi per 180 radian. Nah, masing-masing nilainya ini kita bagi, yaitu dibagi 30. 330 dibagi 30 hasilnya 11. Kemudian 180 dibagi 30 hasilnya 6 pi radian. Yang kedua di sini ada soalnya 225. Nah, caranya sama seperti tadi, kita tinggal tulis 225 dikali pi per 180 radian. Sama dengan masing-masing ini juga dibagi 45.
225 dibagi 45 hasilnya 5 per 180 dibagi 45 hasilnya 4 I radian.